banteng itu dibuat marah, keserakahan itu bisa membunuh, hiduplah sebagai orang-orang awas matador. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak tahu kenapa banteng itu kalau dikasih kain warna merah di depannya, dia itu marah. Tapi hal ini yang menjadi satu atraksi yang sampai sekarang disukai oleh orang Spanyol, yaitu bagaimana banteng itu dibuat marah oleh si torero, yaitu si lawan dari si banteng itu, supaya mengejar. Maka di situ katakan namanya matador, yaitu pembunuh. Bagaimana siapa yang dilukai, yang cepat luka dan cepat mati, nah itu namanya matador di Spanyol. Maka waktu kain itu dikibas-kibaskan di depan si banteng, dia akan mengejar si torero itu, dan di situ akan terjadi darah yang tertumpah karena bisa bantengnya yang melukai si torero ataupun bantengnya itu ditusuk tombak oleh si torero itu. Sehingga ini menjadi tontonan bagi orang Spanyol, bahkan sampai sekarang menjadi atraksi yang disukai oleh banyak orang di dunia datang ke Spanyol untuk menonton atraksi itu. Matador artinya pembunuh. Dan saudara-saudara sekalian, sampai mati itu siapa yang mati duluan? Bisa si torero ditanduk sampai mati ataupun si banteng ditombak sampai mati. Dan yang lebih konyol lagi sekarang bukan hanya itu, si banteng itu biasanya dilepas liarkan beberapa begitu di jalan raya dan banyak orang yang menonton. Jadi ramai sekali. Itu menimbulkan bahaya, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena ada banyak orang yang bisa terluka karena ditanduk banteng itu. Jadi itulah tontonan yang dinamakan matador, pembunuh, dan disukai banyak orang. Tapi tahukah saudara-saudara sekalian bahwa ada tanaman rambat yang namanya juga matador? Bukan karena merah-merahnya, bukan. Tapi tanaman ini waktu itu kecil, bukan seperti benalu. Kecil dia terus merambat, dan dia akan hisap itu, pohon itu sampai mati. Jadi tanaman itu namanya bukan hanya matador, tapi juga bisa disebut keserakahan. Dia menempel, kecil awalnya, besar, dia hisap semua yang ada di pohon itu, dan pohon itu akhirnya mati. Matador, itu tanaman kecil itu, namanya matador, bisa membunuh yang besar, dimulai dari yang kecil. Nah, tanaman ini bukan hanya disebut pembunuh, tapi serakah. Saudara-saudara sekalian, serakah adalah mau memiliki semuanya. Mau memiliki hal-hal yang sebetulnya bukan juga menjadi bagiannya dia. Dia mau semuanya dikuasainya. Sehingga hal ini yang menjadi peringatan dari pelajaran ini, bahwa saudara dan saya belajar untuk tidak serakah. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ketiga dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa keserakahan, rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut pun jangan, sebagaimana layaknya orang-orang kudus. Jadi percabulan, kecemaran dan keserakahan bagi orang kudus disebut aja enggak boleh, saudara-saudara sekalian. Kita harus hati-hati dengan yang namanya keserakahan. Semua orang punya ambisi untuk memiliki semuanya, tapi itu bisa membunuh, saudara-saudara sekalian. Paulus berkata di dalam ayatnya tadi di Efesus pasal yang kelima ayat yang ketiga, keserakahan disebut pun jangan, sebagaimana kehidupan orang-orang kudus. Saudara-saudara sekalian, ada cerita begini. Ada pengemis. Itu satu kali dia pergi ke kota, dia punya mimpi. Mimpinya begini, seandainya saya punya uang $2.000, alangkah indahnya, alangkah senangnya saya kalau punya uang $2.000. Nah, ini impian, semua orang punya mimpi. Saudara dan saya harus punya mimpi. Bagi orang percaya kita harus punya mimpi.
Nggak salah kita menjadi orang kaya, nggak salah karena segala kegiatan kita juga butuh uang. Tapi jangan sampai keserakahan itu menjadi impian kita, ambisi kita yang terlalu berlebihan sehingga kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan semuanya itu. Nah, pengemis ini kepingin sekali. Mimpinya itu punya uang $2.000. Waduh, kalau dirupiahkan sekarang berapa itu $2.000 itu? Ya hampir 30 juta kan kalau dirupiahkan. Tapi ini $2.000. Nah, waktu dia sedang punya mimpi begitu, dia lihat ada anjing yang sangat bagus. Dia lihat kiri kanan, kok sepertinya tidak ada yang punya. Dia ambil itu anjing yang sangat bagus, anjing ras yang sangat bagus. Dia bawa pulang itu anjing. Tahu-tahu ada pengumuman. Barang siapa yang menemukan anjing dengan jenis ini di kota itu akan diberi hadiah $2.000. Nah, hari itu si pengemis ke kota, dia mau ngemis karena profesinya memang pengemis. Dia lihat pengumuman itu. Ada pengumuman bahwa siapa yang menemukan anjing ini hadiahnya $2.000. Kalau saya punya mimpi, terus kepingin punya uang yang $2.000 sudah kesampaian, mestinya itu sangat seneng. Tapi walaupun namanya pengemis yang tidak punya apa-apa, titik keserakahan itu ternyata ada. Karena ternyata pemilik anjing ini adalah orang kaya, miliarder. Dia siarkan di berbagai televisi, barang siapa yang menemukan anjing dengan model yang seperti ini akan diberi $2.000. Waktu itu terus dia pulang mau ambil anjing itu. Dia bawa anjing itu ke kota. Tapi ada pengumuman lagi. Barang siapa yang menemukan anjing itu akan diberi $3.000. Wah, pengemis ini dalam hati berkata, kalau sehari aja dinaikkan $1.000, wah jangan-jangan nanti sampai menjadi $10.000. Dia bawa anjingnya pulang. Dia ke kota. Benar diumumkan lagi. Sehari, 2 hari naik dari 4.000, 6.000, 8.000 jadi $10.000 selama seminggu itu diumumkan. Wah, pengemis ini sangat senang sekali. Dia pulang untuk ambil anjingnya. Ternyata waktu sampai di rumah, anjing itu sudah mati. Kenapa? Beberapa hari tidak dikasih makan oleh pengemis ini. Dia akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena keserakahan. Keserakahan itu bisa membunuh. Keserakahan itu bisa membuat saudara dan saya ini tidak bisa mengucapkan syukur, tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Karena menurut firman Tuhan yang kita baca tadi, sebagaimana layaknya orang kudus harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kudus sebagaimana layaknya orang-orang kudus. Percabulan, kecemaran, keserakahan disebut pun jangan. Apalagi kalau sampai mewarnai hidup kita, hati kita, pikiran kita, kita diwarnai dengan keserakahan, maka itu bisa membunuh karakter kita, bisa membunuh pelayanan kita, bisa membunuh hidup kita. Jangan sampai saudara dan saya hidupnya dikuasai dengan yang namanya keserakahan. Saudara-saudara sekalian, ayat firman Tuhan ini mengajarkan juga kepada kita, karena itu hiduplah sebagai orang-orang arif, jangan seperti orang-orang bebal. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 dikatakan, saudara dan saya harus hidup arif, bijaksana, mengatur waktu, mengatur keuangan, bisa bersyukur. Kita bisa mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Dan kita juga bisa menikmati apa yang menjadi berkat kita. Sedikit
kalau diwarnai dengan ucapan syukur, itu akan menjadi berkat bagi rumah tangga kita. Banyak diwarnai dengan ucapan syukur, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di gereja kita bisa menjadi berkat. Ada banyak orang-orang yang susah, kita bisa menjadi berkat kalau hati kita tidak diwarnai dengan yang namanya keserakahan. Matador artinya pembunuh. Matador dari tanaman tadi artinya keserakahan. Yang namanya keserakahan bisa menghalalkan cara, bisa mengambil hak orang lain karena hidup kita diwarnai dengan keserakahan. Tapi kalau kita bisa menggunakan hidup kita dengan benar, hidup sebagai orang kudus, layaknya orang kudus, menggunakan waktu dengan baik, menggunakan harta dengan baik, bijaksana dan arif untuk menggunakan semuanya itu. Dimanapun Tuhan taruh kita bisa menjadi berkat. Jadi awas matador, renungan kita hari ini. Awas matador, karena itu bisa membunuh saudara dan saya. Awas matador, itu artinya keserakahan. Kita perlu hati-hati, kita perlu bijaksana, kita perlu arif untuk menempatkan Tuhan di dalam hidup kita sebagaimana mestinya. Saudara sekalian, ini menjadi berkat dan perenungan kita semuanya. Siapapun orangnya bisa diwarnai dengan yang namanya serakah. Dikasih sedikit dia berkata aku kurang, dikasih banyak dia bilang belum cukup, kurang. Sampai kita mati pun kita akan berkata kurang dan tidak cukup. Tapi kalau kita ini menempatkan Tuhan pada tempat yang semestinya, kita berkata terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Engkau memberikan sesuatu kecukupan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memberkati aku limpah supaya aku bisa menjadi berkat dimanapun aku berada. Dan kalau itu ada di dalam hidup orang-orang Kristen, orang-orang percaya, luar biasa kekristenan bisa berdampak di mana-mana. Karena orang-orang bisa menghargai apa yang Tuhan berikan di dalam hidupnya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, dimanapun di dalam rumah tangganya. Itu luar biasa kalau hidup kita tidak diwarnai dengan yang namanya keserakahan. Hati-hati saudara, awas dengan matador, awas dengan keserakahan. Dan biarlah hari ini kita belajar untuk bersama-sama mengucap syukur dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saudara, hari ini saudara kalau punya mimpi berkata, Tuhan biarlah Engkau nyatakan mimpi itu, Engkau jadikan mimpi itu di dalam hidupku. Namun bukan karena untuk memuaskan hidupku. Biarlah dengan apa yang Tuhan kasih, aku bisa mengucap syukur dan menjadi berkat dimanapun aku berada. Kiranya ini menjadi berkat untuk saudara dan saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama-sama berdoa, biarlah yang namanya akar keserakahan itu dibuang jauh-jauh, terbuang jauh-jauh dari hidup saudara dan hidup saya. Dan sekali lagi, kita bisa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan hidup saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang akan mencukupkan segala keperluan kebutuhan kami. Tuhan yang akan memberikan apa yang menjadi kerinduan kami. Supaya melalui apa yang ada dan Tuhan berikan dalam hidup kami bukan menjadi serakah, tapi kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tolong Tuhan mampukan kami, beri kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar dimanapun kami berada, kami bisa menjadi berkat. Karena Tuhan memanggil kami, Tuhan memberkati kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam berkat nama Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.